Bisa nggak doain suami saya? This person very keras. Keras tuh. Don't want to receive Suamiku God. nggak mau terima Tuhan sampai sekarang. Very strong Catholic. Wah, Katoliknya pengikut yang kuat gitu. Can you pray, Pastor, that his heart will be Pak, bisa nggak doain open? suami saya supaya hatinya terbuka? Suddenly the anointing come upon me. Tiba-tiba urapan itu datang pada saya. I need to break that. Saya harus patahkan ya hal itu. So I lay hand on her. Jadi waktu saya tumpang tangan atas wanita ini, I say to her, saya berkata padanya, now I want to pray for your husband. saya sekarang ingin berdoa untuk suamimu. Tomorrow by this time, Besok ya, seperti jam-jam begini, your husband suamimu will enter to coma. akan memasuki koma, Your husband will be sick and fall. sakit dan tiba-tiba jatuh. My sister, if you are cooperating in the prophet, you can operate on Bapak that. Ibu, kalau saudara dalam jawatan Nabi baru bisa menyampaikan hal itu, saudaraku, meruntuhkan. Tomorrow by this time, Nah, besok jam-jam seperti ini, he will fall down. dia akan tiba-tiba jatuh sakit. And God will allow this time Dan Tuhan izinkan waktu itu for his heart to be open. supaya hatinya terbuka dan bertobat. True enough, the next day, the Benar, husband came back. besoknya The waktu husband is a suaminya pulang, contractor. He's a contractor. seorang kontraktor dia, Came back and sit down. kontraktor bangunan, dia lagi pulang dan duduk. As usual, Sebagaimana biasa dia duduk very tired. dalam keadaan letih, He sit capek. on the sofa. Waktu dia duduk di sofa, Suddenly, his eyeball go up. tiba-tiba bola matanya naik ke atas. He Putihnya pingsan. aja. Pingsan langsung. Sent to the hospital. Dilarikan ke rumah sakit. The hospital, the doctor check the blood level, the sugar level drops. Wah, dokter periksa bahwa kadar gulanya turun banget, anjlok. The doctor try to put in injection, Dicoba disuntikkan sesuatu cairan dalam tubuhnya, but he cannot wake up. tapi nggak bangun-bangun, saudara. I was in Koma. Surabaya. Saya waktu itu di Surabaya The juga. sister called me. Jadi si istri telepon saya, Your prophecy come to pass. Pak, nubuatan Bapak terjadi loh. Of course come to pass. Tentu saja terjadi. Because God says so. Sebab Tuhan yang berkata, saya kan menyampaikan aja. If you operate in the gift of a Bapak prophet, Ibu, kalau saudara bergerak dengan jawatan seorang nabi, you can speak something and pull saudara out. bisa sampaikan sesuatu dan terjadi seperti itu. That man cannot wake up. Nah, si pria ini, suaminya ini nggak bangun-bangun. And the family tried to call some pastor, Nah, anggota keluarganya coba panggil pendeta-pendeta, but he never wake up. tapi nggak bangun-bangun juga. And they called me. Akhirnya saya I was telepon. happening in Surabaya. Saya pas ada di Because Surabaya. the sister remember I prayed for the husband the day before. Nah, si istri kan ingat saya pernah doakan suaminya. The moment I stepped into the hospital room, Waktu saya masuki ruang rumah sakit, all the family were there. semua anggota keluarga sudah ngumpul. He woke up, brother and sister. Terbangun si Everything come back to normal. kembali normal hari itu. I prayed for him. Saya doakan He received suaminya Jesus. terima Yesus All hari his itu. family, one by one, prayed. Semua keluarga satu demi satu terima Yesus. A gift of a prophet like that. Nah, inilah karunia seorang nabi dioperasikan seperti itu. Prophecies Nah, sedangkan nubuatan untuk jemaat got two areas mencakup dua bidang, in saudara. the church. Dua bidang di dalam gereja. But of course, it's not to tear down like what Tentu I said. saja bukan untuk meruntuhkan seperti jawatan nabi tadi, tidak ya. Two areas in prophecy I call foretelling and foretelling. Ada dua hal yang penting dalam bernubuat. Pertama disebut foretelling, artinya menyampaikan dulu lalu terjadi. Sedangkan foretelling sebelum terjadi Tuhan kasih tahu lalu disampaikan gitu loh. Ya. Foretelling means I speak something before it happens. Foretelling, jadi I say something For that happen, right? F-O-R-E, foretelling. Oh ya, yang for yang The nomor second dua. one. Nomor dua, sebelum terjadi Tuhan kasih tahu, saya sampaikan. Which is very normal. Yeah? Ini normal, kita tahu dulu gitu But sebelum terjadi. foretelling, Sedangkan F-O-R-T-H yang pertama, something that is not happening, belum terjadi. but because I speak, Karena Nabi Tuhan sampaikan, hamba Tuhan sampaikan, it can happen. lalu terjadi karena apa yang saya ucapkan gitu loh. Not only Nabi Tuhan only. Bukan Nabi saja When ya. the church gathered together, Kalau jemaat berkumpul sehati seperti ini, began to speak, mulai sampaikan sesuatu, sepakat. the powers of prophecy, foretelling, will speak for healing, and it will happen. Nah, mengucapkan misalnya untuk suatu Amen. kesembuhan, dan kesembuhan terjadi untuk orang itu. There is kuasa in gereja, my Ada sister. kuasa di dalam gereja Tuhan. When we stand up and prophesy, Waktu jemaat bersatu, bangkit berdiri dan bernubuat menyampaikan not sesuatu, according to our heart, bukan menurut dorongan hati, according to the revelation. tapi menurut dorongan pewahyuan
pewahyuan, penyingkapan dari Tuhan. Not according to what we want. Bukan seturut apa yang kita mau, saudaraku. Not, for example, we want Misalnya. this governor then to win the voting. Oh, so we foretelling, win. It doesn't work like that. Ya, Okay? seperti misalnya waktu pilkada kemarin, kami ingin petahana menang, kita ucapkan menang. Mana, pasti menang. No, because Nah, gitu, number ya. one, is it from God or not? Pertanyaannya, Tuhan mau begitu enggak? Oh, you want it. Tuhan enggak, atau maunya kita? Unless in the spirit, Kecuali di dalam roh, God speak through a person, Tuhan sudah bicara lewat seseorang, and that person prophesy, dan orang ini menyampaikan pesan Tuhan, and the church agree together, dan jemaat semua sepakat, because it doesn't come from the mind of man, karena kan bukan datang dari pikiran manusia, tapi pikiran Tuhan. and the church step on the calling and began to forth speak. Nah, jemaat sepakat ya mulai sampaikan sebelum pilkada terjadi, diucapkan dan terjadi. Because of the unity of the forth speaking, Karena ada kuasa di dalam kesatuan, di dalam kita mengucapkan walaupun bersama. tidak terjadi, pasti terjadi. Walaupun belum terjadi, kita ucapkan, pasti terjadi. Because it's from God. Karena datangnya dari Tuhan dulu, Tuhan sudah sampaikan. That's dulu. prophecy. Itu namanya nubuatannya. Amen. What's the purpose of prophecy? Nah, tujuannya apa daripada nubuatan? Of course, the end is to give glory to God. Amen. Pada akhirnya ya memuliakan Tuhan. Not give glory to yourself. Bukan memuliakan diri. Not dapat money. Bukan untuk uangnya. Not atau materinya. hallelujah, dapat pick up. Not dapat nama. No, Bukan untuk reputasi atau nama. At the end, Ya. God is the one that glorifies. Pada akhirnya apa? Ujung-ujungnya Tuhan dipermuliakan. Amen. Kamu say ujung-ujungnya Tuhan dipermuliakan. Amen. No ujung-ujungnya duit ya. Ya, bukan UD ya. Finally build and encourage one another. Yang kedua adalah membangun dan menguatkan satu dengan lainnya. Other people hear it and they were rejoicing with you. Nah, waktu orang dengar nubuatan itu, orang bisa bersuka cita bersama kita. Amen. Amin. And the third, and continue on ya. Berikutnya, It's a sign for unbeliever. jadi nubuatan juga merupakan tanda bagi orang yang tadinya nggak percaya. One reason I've seen when the church were worshiping God, prophesying, people just walk in and receive Jesus. Saya lihat ya, ada orang yang masuk ya, yang nggak percaya, lagi cuma menyembah lalu bernubuat, tiba-tiba orang ini jadi percaya, terima Yesus. Back in 1985, Tahun 1985, saudara. when my father were having an Indian ministry, Waktu itu bapak saya punya jemaat orang-orang India dilayani di situ. and they all sing lagu-lagu India. Mereka nyanyikan lagu-lagu India loh. Can you saudara. understand lagu India? Bapak Ibu ngerti nggak lagu India? Yes, they don't know it says you don't know. Kayak gitu ya. Nggak ngerti kita. And when we were singing all this lagu Waktu India, semua lagu-lagu India panjang lagu India, dinyanyikan kan panjang-panjang. satu lagu gitu. setengah jam baru selesai. Satu lagu bisa setengah jam baru selesai, baru I play the guitar sampai tangan capek baru saya selesai. main gitar sampai aduh tangan saya kebas, saudara. We sing and sing and Nyanyi sing. terus non-stop, They saudara. dance, they sing, you know. Menari-nari sampai The menari. anointing was strong. Urapan kuat sih. Suddenly one Chinese man Tiba-tiba ada seorang pria was walking Tionghoa past the church. melewati gereja, melewati aja. He hear a voice ask him to come in. Di luar gitu. Dia dengar suara, suruh dia masuk. He walked in front. Dia masuk ke depan, maju ke depan. And that time no LCD, that one is OHP projector. Iya, yang dulu pakai overhead projector, nggak ada And all LCD Bahasa India. Dan tulisannya bahasa India semua. We Romanize, Romanize it, you know. Iya. So he cannot understand. Akhirnya dijadikan huruf Romawi, bahasa Indianya diterjemahkan oleh orang tua, jadi ngerti dia. No. Ah. Yeah, it's Sudah bahasa terjemahannya. India. Ada terjemahannya, ada terjemahannya. The dalam terjemah bahasa Inggris. is terjemah. Just interpret it word by word, not understand the meaning. Like Shando Shan, he says SHNDOSAN, Shando Shan. You cannot understand. Cara bacanya gitu, dikasih huruf Romawi, cara bacanya bukan penafsirannya, nggak dikasih artinya. He come Cara in. bacanya gitu. He bowed down. He started to cry. He started to repent. He received Jesus. Today he's the leader in the church. Bayangkan dia berlutut, bertobat, nangis. Hari-hari ini dia salah seorang pemimpin di gereja. Lagu don't understand. Lagunya nggak ngerti. Why he walk in? Waktu dia melangkah masuk, Why he cry? kenapa kok nangis? Because there's anointing. Karena ada urapan hadirat Tuhan. It's a sign to unbeliever, my sister. Ini jadi nubuatan itu tanda untuk orang yang nggak percaya juga. Ya. It leads us to love God. Menuntun kita supaya love lebih other mengasihi people. Tuhan dan lebih mengasihi sesama, saudara. Amen. And used for individual time of prayer. When you Lalu pray, kita bisa gunakan dalam
bahasa pribadi kita di dalam doa dengan Tuhan. Brothers and sisters, when you pray in tongues, Bapak Ibu, waktu kita berkata dalam bahasa lidah, you can also prophesy. bisa sambil bernubuat untuk diri sendiri atau yang lain. You so enjoy. Sangat menikmati bahasa lidah lalu bernubuat ya untuk diri sendiri. You don't have to wait for Nabi to prophesy. Tidak usah tunggu Nabi Tuhan supaya dengar apa pesan Tuhan. You pray in the Spirit. Saudara berdoa di dalam roh. Paul says, I pray in the Spirit, I also pray in understanding. Ya, ingat Rasul Paulus berkata, aku berdoa di dalam roh, juga berdoa dengan bahasa yang dapat dimengerti. All the Psalms that you read Untuk semua Mazmur yang kita baca, is written by David mostly. kebanyakan Mazmur ditulis oleh Daud. Is when he was praying and he was singing psalms and hymns, singing to God and God sing to him. He was talking. Ya, and that lalu ada relationship. hubungan pribadi. Ya, dia bernyanyi, memuji Tuhan, Tuhan bicara balik pada dia, sehingga dia tulis itu. Hubungan itu, ya intiman itu lewat Mazmur itu. It's a gift to serve. Bapak Ibu, untuk bisa melayani itu suatu karunia. Ya. Reveal the manifestation of God's presence. Dan itu akan berikutnya menyingkapkan kehadiran Tuhan lewat nubuat. The Ya. most important thing when the prophecy was given, Bapak Ibu, terpenting apa? Waktu nubuatan itu diberikan, the presence of God is there. ingat hadirat Tuhan juga hadir. Ya. Amen. Lewat nubuatan itu Tuhan hadir. Seperti malam ini, hadirat Tuhan ada di tempat ini, Bapak Ibu. Amen. Amin. I do not have the time, but maybe in other time Mungkin lain kali kita lanjutkan karena waktu ya lebih mendetail ya power gives and tentang bagian yang ketiga, yaitu karunia kuasa. Saudara. Amen. Ya. Let's stand up together. Mari, boleh kita makin berdiri dulu sama-sama. Hallelujah. Lift our hands together. Mari angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Father, we just thank you for this Bapak wonderful time. surgawi, terima kasih untuk waktu yang penuh keajaiban ini. I want you to put your hands on your heart Mari right now. taruh tangan kita pada hati kita In the sendiri. name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. We thank you, Father. Terima kasih ya Bapak We pray, surgawi. Father, that you continue to use this church. Kami berdoa supaya kau terus pakai gereja ini, That God, you're going to put words into their mouth. sehingga kau taruh setiap perkataanmu dalam mulut mereka. The eyes don't see, their ears don't hear. Untuk apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga mereka. You can use, if you can use the donkey to speak to the prophet, Kalau kau berkata pernah memakai keledai untuk menyampaikan sesuatu pada nabimu, you can even use simple people like this church. kau bahkan bisa pakai setiap jemaat yang sederhana seperti gereja With ini. a simple heart. Dengan hati yang sederhana juga. No heart that is that look for self-importance, Tidak mencari kepentingan diri, but look to edify your church. tapi dengan satu niat menguatkan jemaat. Father, we just thank you for the heart of the learned. Bapakku, terima kasih untuk hati yang mau belajar. Bless today's sessions, Lord. Berkati sesi-sesi ini We Tuhan. give you glory and praise. Kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan Yesus. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Amin. Give a five to the person next to Ayo you. tos dulu sebelum duduk. God wants you to learn to Katakan Tuhan prophesy. ingin kita belajar untuk bernubuat. God bless you. Tuhan berkati Bapak Ibu sampai